Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, perkenalkan saya Zainal Arifin dari Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Mohon maaf sebelumnya Bang Andi, saya minta pencerahan dari Bang Andi. Begini Bang, kalau saya sholat sendiri di rumah, baik fardu ataupun sholat sunnah, itu saya selalu mendapatkan daya Bang Andi, baik mendongak ke atas ataupun miring ke kiri ke kanan. Yang saya tanyakan Bang, apakah itu harus diikuti atau bagaimana Bang? Soalnya saya kadang agak bingung. Demikian Bang, mohon pencerahannya. Terima kasih sebelumnya Bang. Dan mudah-mudahan Bang Andi beserta keluarga mendapatkan kasih sayang dan pertolongan Allah. Juga untuk seluruh teman-teman saya pengikut channel YouTube-nya Bang Andi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak doa-doanya Pak Zainal Arifin. Ya, semoga doa yang sama untuk Pak Zainal dan keluarga. Dan tak lupa juga untuk saudaraku, sahabatku yang selalu mendengar di channel ini. Mudah-mudahan selalu dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi yang Pak Zainal rasakan itulah yang sering kita dengar, tapi sangat jarang dikupas, sangat jarang dibahas, bahwa itulah yang dikatakan mikrajnya orang mukmin ya. Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj untuk mendapatkan perintah sholat ini. Lantas ketika kita kaumnya melakukan sholat, kita juga akan merasakan mikraj ya. Mikraj itu yang seperti apa Bang? Ya, di situ ada daya. Sama halnya ketika kita berzikir nafas. Makanya banyak teman-teman ketika berzikir nafas, saya merasa seperti ketarik ke atas Bang. Terkadang ketarik ke belakang Bang. Kepala saya mendongak Bang ya. Terkadang juga tubuh ini jadi berayun. Kadang ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Kadang juga ke kiri, ke kanan ya. Kenapa Bang bisa terjadi gerakan itu? Itulah hakikatnya mikraj atau tarikan jiwa. Sebenarnya yang mikraj itu jiwa, jasad jangan ikut ya. Makanya bagi orang-orang yang belum bisa memahami daya yang di jiwa, ya jasadnya ibaratnya nggak lepas. Karena nggak lepas itulah terjadi gerakan. Bisa kita terayun depan belakang, depan belakang. Bisa juga kita mendongak ya. Leher kita jadi tegang, wajah kita menghadap ke langit, ke atas. Itu bagi yang belum bisa melepaskan kesadaran atau memisahkan kesadaran. Makanya ada daya tarik antara rohani kita dengan jasad kita. Ya, di situ berayun dia. Terayun-ayun, bergerak ya. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Nah, itu yang dikatakan mikraj. Nah, jadi lain kali kalau memang kita terbawa-bawa di dalam sholat juga jumpa Bang seperti itu. Muncul gerakan itu ya. Seolah-olah hendak naik kita. Ya kan? Seolah-olah hendak terbang kita. Tapi ya yang timbul gerakan di jasad. Nah, itu diikuti atau didiamkan Bang ya. Harus diam, nggak boleh kita ikuti gerakannya. Karena hukum dalam sholat ya harus tumakninah. Makna tumakninah di sini ya kita nggak boleh bergerak sana bergerak sini ya. Jiwa kita yang melakukan perjalanan, jiwa kita yang mikraj, jiwa kita yang berjalan atau berlari atau terbang, tergantung ya dayanya seperti apa. Jadi jasad harus tinggal di tempat, nggak boleh ikut.
Nah, cuman bagi yang dia baru mulai memahami daya tapi belum hafal daya, ya, ilustrasinya begini loh. Ilustrasinya saya kasih seperti sepeda motor yang cc tinggi lah, kecepatan tinggi, ya kan? Mungkin kita pernah lah dulu, kita masih kecil belum paham belajar motor, kita naik motor, akhirnya kita gas terlalu kuat, kita gasnya, apa yang terjadi? Ya tubuh kita tertinggal, daya itu begitu besar, ya kita tercampak, ya. Nah begitu juga dalam DN, dalam sholat. Banyak orang sudah paham daya tapi belum bisa menguasai daya atau mengendalikan daya. Nah disitulah terjadi efek pada jasadnya goyang-goyang, ya. Sama zikir nafas harus diam seperti patung. Begitu juga dalam sholat harus diam seperti patung, nggak boleh bergerak sana bergerak sini, kecuali ya ketika kita melakukan ruku, sujud, iktidal. Nah itu barulah kita bergerak, ya kan? Ketika kita dalam satu posisi tertentu ya harus diam, tumanina, ya. Nah ini memang nggak semua orang paham, nggak semua orang bisa sholat seperti itu. Nah, bagi kita yang sudah dapat dayanya, sudah peka pada daya, ya jangan diikuti, nggak boleh. Karena kalau kita hanya hanya merasa-rasakan dayanya, yaitu kusukan kita kepada Allah, sambung kita kepada Allah juga putus. Kesadaran kita kepada Allah juga putus. Yang kita sadari hanya daya saja. Ya, yang kita sadari hanya tarikannya saja, tapi kepada Allahnya putus. Jadi makna kusuk di sini ya harus ada rasa sambung. Jadi bagi teman-teman ketika sholat, bang, saya terasa naik, bang, seperti terangkat saya, bang, seperti terbang, bang. Tetapi di situ menjadi gerakan di tubuh saya. Ya kalau kita fokusnya pada daya itu, ya di situ nggak kusuk lagi namanya. Karena yang dikatakan kusuk ya titik poin kita hanya Allah, nggak ada yang lain, ya. Jadi gerakan mikraj itu atau tarikan jiwa itu hanya start awal perjalanan, ya. Terus kita ibaratnya ya mikraj, terus kita meluncur, kita terbang, kita berlari, merasakan Allah yang dekat, terus mendekat kepada Allah dalam sholat kita. Tetapi jasad harus tinggal. Makna tinggal di sini ya harus diam, jangan ngikut, gitu. Jangan goyang-goyang, nggak boleh, ya. Nah untuk wilayah ini memang perlu latihan. Makanya dilatih terus zikir napasnya. Nanti kita akan paham, oh begini ya caranya melepas memisahkan kesadaran, oh seperti ini, ya. Jadi bagi saudaraku, sahabatku yang lain yang mungkin kepingin, bang, aku ingin rasakan mikraj dalam sholat seperti Pak Jainal ini, gimana bang caranya? Ya kita harus paham daya, makanya belajar DN dulu, nanti dapat itu. Belajar zikir nafas, di situ kita paham daya dorongan dan tarikan Allah, ya seperti di level 1 kan. Napas itu masuk sendiri, kita saksikan. Napas itu keluar sendiri, kita saksikan. Kita hanya mengikuti. Nanti lama-lama kita akan paham, oh ini dayanya, oh seperti ini tarikannya, oh seperti ini jiwa yang mikraj. Ya kita ikut aja lah. Makanya banyak teman-teman ketika dalam sholat, dalam zikir, dalam DN, ya sama itu. Kenapa ya bang? Saya sholat di masjid nih bang, tapi perasaan saya jadi sendiri. Padahal saya sholatnya berjamaah. Kok saya merasa jadi sendiri di tempat yang asing, hening. Seolah-olah tubuh saya nggak ada lagi bang, tapi saya sadar bang. Ya, sama halnya seperti kita membaca ayat-ayat
doa-doa dalam sholat ya, itu seolah-olah bukan kita yang membacakan doa itu, kita hanya menyaksikan, tapi ada diri kita yang lain ini yang membaca di dalam hati ya, yang membaca di dalam hati ada satu, habis itu yang menyaksikan ada lagi ya kan, yang mikraj ada lagi ya, terpisah-pisah itu, terbagi-bagi dia. Makanya di situ banyak, bang, aku merasa sendiri, aku merasa asing, aku merasa kayak ya bukan di masjid ini, ruangannya udah beda ya, tandanya kita sudah di jiwa, kita bukan di wilayah jasad lagi, tapi sudah wilayah yang rohani ya. Nah cuman harus hati-hati, hati-hatinya begini, jangan kita terlalu apa ya, istilahnya nggak lihat keadaan. Kalau kita sholat di masjid jangan pakai daya ya, padahal sejatinya sholat ya harus begitu sebenarnya, tapi ya terkadang kalau kita asik sendiri kita bisa ketinggalan sama imam ya kan. Imam sudah ruku, imam sudah sujud, kita ketinggalan karena apa, kita sibuk di dalam diri. Makanya ini wilayah ini nggak boleh kita sholat di masjid seperti itu. Kalau sholat di masjid ya harus ikuti imam ya. Nah, kecuali kita sholat di rumah sendiri ya kan, kita sholat di rumah sendiri mau pakai daya, nah, nanti rasakan perbedaannya. Kita mikraj ya kan, gerakan sholat itu jadi lembut, halus ya. Aku diam nih bang, tapi aku ketika ruku itu bukan aku yang ruku, ada suatu daya, suatu energi yang membuat diriku ruku gitu. Nah itu namanya orang sholat sudah pakai daya ya kan. Kita ruku, kita duduk, kita sujud, kita berdiri lagi ya kan. Nah itu ada suatu tarikan. Makanya banyak kalau orang yang belum bisa menguasai daya, ketika dia baru mengangkat tangan bertakbir Allahu Akbar, itu sudah hampir terjungkal badan kita ke belakang ya, karena daya tarikan mikraj itu luar biasa besar. Nah kalau kita belum bisa mengendalikannya, bisa-bisa terjungkal itu ya. Jadi wilayah ini ya butuh latihan. Jadi bagi saudaraku, sahabatku, bagi yang belum ngerti ya disimpan, mudah-mudahan suatu saat nanti dapat seperti yang kita cerita ini ya. Makanya dalam sholat coba kita minta sama Allah. Sebelum sholat lah minta sama Allah, ya Allah ajari aku sholat yang benar ya Allah ya kan, ajari aku ya Allah. Nanti diajarkan sama Allah ya. Berdiri aja dulu, kalau belum ada daya nggak usah dulu kita mulai sholatnya. Ini udah niat nih, udah baca niat kan, niat sholat, nggak usah kita angkat tangan, berdiri aja dulu, tunggu aja semenit 2 menit. Nah sambung kesadaran kita kepada Allah. Istilahnya silatun ya, silatun itu maknanya dari silaturahmi. Makna silaturahmi ya sambung rasa, sambung hati. Nah sambung hati kita kepada Allah. Ya Allah, aku betul-betul sholat untuk Engkau ya Allah ya. Ajari aku sholat yang benar ya Allah, minta sama Allah ya. Begitu tersambung itu ada suatu energi, suatu daya, ketarik kita itu ya. Pelan-pelan tuh tangan kita terangkat, kita menyebut Allahu Akbar. Oh itu sudah gemetar luar biasa, itu bisa terjungkal kita ke belakang itu. Itulah yang dibilang mikraj. Selama ini kan kita hanya sering dengar aja mikraj dalam sholat, tapi nggak pernah dijelasin. Jarang orang ngupas wilayah ini ya. Mikraj itu bukan hanya sekedar istilah, tapi memang benar ada. Tapi beda ya, mikraj kita bukan seperti Rasulullah mikrajnya. Begitu takbir aja kita udah gemetar, itu nggak kuat ya.
Nah itu nggak boleh diikutin, karena kalau kita terlalu ngikutin dayanya ya kita di jasad terus. Nanti jasad ini ya ada daya tariknya. Jadi yang jalan itu, yang terbang itu, yang mikraj itu ya hanya jiwa kita, kesadaran kita. Jasad ini harus tinggal, nggak boleh ikut. Karena kalau ikut ya terjadi gerakan. Ya, sama halnya dalam zikir nafas. Makanya banyak teman-teman mendongak, ketarik ke belakang, itu juga mikraj. Sama, itu juga mikraj. Ya, tapi nggak boleh diikutin. Karena kalau kita ikutin ya nggak masuk-masuk kita. Ya, tinggalkan jasad ini, nanti terpisah itu. Yang baca doa siapa? Ada ya. Ibaratnya ya kayak mana saya bilang ya. Pecah tubuh kita ini. Kalau saya bilang, ada diri kita yang baca doa, ada diri kita yang menyaksikan yang membaca doa, ada diri kita yang bergerak, ruku, sujud, segala macam. Ada diri kita yang tersambung mikraj kepada Allah. Nah, itu terpisah-pisah nanti, terbagi-bagi dia. Ya. Nah, jadi untuk Pak Jainal mudah-mudahan nanti kalau dapat lagi yang seperti itu ya jadi paham, jadi ngerti, ya. Jangan terlalu digas. Ibarat sepeda motor, kalau kita gas kita belum paham mengendalikan dayanya ya terpental kita. Ya, pelan-pelan aja itu. Pelan-pelan, tapi jangan terlalu fokus ke dayanya, nggak boleh. Orang yang hanya fokus ke daya ya ke Allahnya putus. Sama halnya seperti orang yang berzikir sampai bergetar hebat, sampai geleng-geleng, sampai angguk-angguk. Itu sebenarnya kan daya juga, ya kan? Apa nggak boleh Bang seperti itu? Ya boleh, cuman engkau tidak ke Allah. Engkau hanya sadar pada daya. Ya, itu nggak zikir lagi namanya. Itu sudah lupa diri. Kalau orang sampai asik kali dia tuh angguk. Zikir ya kan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, angguk. Hatinya itu putus. Karena dia asik sibuk pada daya ya gerakan itu. Ya. Nah itu nggak dibilang zikir lagi tuh. Itu hanya sebut, belum zikir. Yang dibilang zikir ya hati kita mikraj. Kesadaran kita tersambung kepada Allah. Jasad ini tinggalkan. Ya. Makanya dalam zikir nafas juga nggak boleh kita gerak sana, gerak sini. Ya, sedikit aja bergerak mau masuk ke jiwa juga susah. Ya. Makanya sangat bagus orang yang belajar zikir nafas dibawa itu dayanya dalam sholat. Wah, sholatnya luar biasa, kusuknya. Ya kan? Tenangnya, ya. Kita akan ada itu perjalanan rohani, mikraj kita mendekat kepada Allah. Ya. Dan sholat kita juga jadi lambat itu. Orang-orang yang sholat dengan mikraj ini, sholatnya jadi lama. Beda ya. Kalau orang sholat biasa hanya sekedar syariat aja ya, ibarat kata ya patok ayam itu 2 menit putus 4 rakaat. Hanya 2 menit itu. Ya kan? Selesai itu 2 menit 3 menit udah selesai itu 4 rakaat. Saya pernah itu diajarkan itu. Memang kita minta belajar sama Allah. Ya Allah, ajarkan aku sholat yang benar ya Allah. Itu sholat subuh setengah jam. Ya, kok lama kali Bang sholat subuh sampai setengah jam? Ya, karena bacaan sholat itu dieja. Nggak seperti kita membaca ibaratnya kayak baca koran, enggak. Dieja itu. Ya. Kita baca Al-Fatihah aja 1 ayat, habis itu kayak disuruh kayak disuruh artikan. Ya. Apa yang kau baca nih, apa artinya? Kok paham nggak artinya? Kok ngerti nggak? Itu kayak ditanya kita. Ya. Jadi dieja itu. Kata demi kata, ayat demi ayat. Ya kan? Nah, cuma wilayah ini ya suka-sukanya Allah, nggak bisa tiap hari kita sembahyang seperti itu. Sholat seperti itu nggak bisa tiap hari.
ya kan? Nah, saya pernah sholat subuh setengah jam, ya padahal hanya 2 rakaat. Itu pun ya ayat pendek aja, itu nggak ada ayat panjang. Paling andalan saya cuma 3 kul aja, ya kan? Itu aja yang kita hafal, ya nggak? Itu aja tuh andalan saya itu, baca 3 kul. Nah, tapi kok bisa sampai setengah jam? Oh, itu luar biasa. Sholat yang seperti itu luar biasa lah. Nah, jadi bagi Pak Jainal mudah-mudahan paham, dan bagi saudaraku yang lain, ayo kita belajar sholat seperti itu. Ya, tenangkan diri kita, berdiri kita yang rileks ya. Ketika hendak sholat itu, minta sama Allah, ya Allah ajarkan aku ya Allah, biar aku rasakan mikraj itu seperti apa. Yang dikatakan mikraj dalam sholat itu aku nggak paham, ya Allah ajarkan aku ya Allah. Nanti diajarkan sama Allah itu insya Allah. Ya, baru angkat tangan aja rasanya udah terjungkal kita ke belakang, tarikannya itu kuat sekali. Ya, nah jadi lain kali kalau muncul lagi nggak boleh diikuti. Yang mikraj itu hanya jiwa kita, jasad kita tinggal. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman merasakan sholat seperti itu, mungkin pernah kita rasakan, walaupun kita nggak pernah belajar ya. Bang, saya pernah sholat, saya tuh rasa sendiri bang, ya itu tandanya udah masuk ke jiwa, cuma kita nggak paham aja. Ya, jadi wilayah ini nggak bisa setiap hari dapat, nggak bisa kita setiap sholat seperti itu, ya mana bisa. Suka-sukanya Allah. Ya. Karena kan di Al-Quran itu kan dibilang, kamilah yang memperjalankan hamba kami di waktu malam ya. Rasulullah mikraj aja itu diperjalankan bukan karena mampunya Rasulullah, Allah yang memperjalankan. Nah begitu juga kita mikraj dalam sholat, ya Allah yang memperjalankan. Jadi nggak bisa kita sengajakan aku ingin mikraj, nggak bisa. Suka-sukanya Allah ya. Nah kalau kita sudah paham seperti itu, insya Allah ya luar biasa lah, ketenangan ya. Itulah yang dikatakan dirikanlah sholat untuk mengingatku ya. Kenapa sholat itu berdiri? Dirikanlah. Seperti apa itu? Itu ada tarikan jiwa. Itulah yang dikatakan mikraj ya. Ketika kita mikraj, ya di situ mengingat Allah atau sambung rasa kepada Allah, tersambung kesadaran kepada Allah. Ya, beda kalau sholatnya nggak kusuk. Ya kemana-mana yang kita pikirkan, mana ada kita ingat Allahnya. Paling sebatas kewajiban aja kita sholat. Ya, ya jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan bagi teman-teman yang sudah mengalami, mudah-mudahan tambah keimanan, tambah yakin. Oh bang, saya udah pernah rasa yang seperti Bang Andi ngomong ya. Banyak-banyak bersyukur aja kita ya. Nah bagi yang belum dapat ya, saya doakan kalau betul-betul mau belajar insya Allah nanti dapat. Yang penting latih DN-nya ya. Di DN itu kita membuka kepekaan rasa. Kita belajar mengenal daya, itu dalam DN dulu. Sudah dalam DN, baru nanti dalam sholat terbawa-bawa dia. Ya, makanya orang yang sudah mengamalkan DN lalu dia sholat itu beda loh. Kita selama ini sholat ya, tapi belum kenal DN. Dengan setelah sudah mengamalkan DN, pasti sholat kita beda. Karena kita udah paham daya. Ya. Nah mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk semua. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.